siang, selamat malam juga mungkin. Perkenalkan nama saya Dida Wisnumurti. Ini video untuk UTS pengantar teknik sistem mengenai rangkuman pengukuhan guru besar Profesor Dr. Engineering Insinyur Agus Sumaryono untuk guru besar rekayasa sumber daya air dan lingkungan seperti itu. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemanen air itu berawal dari sebuah keprihatinan, penelitian dan juga pengembangan teknologi yang menuju gerakan masyarakat dan sebuah teaching factory seperti itu. Seruan atau spirit semangat dari masyarakat gerakan revitalisasi sungai Indonesia atau GRSI dan gerakan Manujan Indonesia atau GMHI gitu. Sebenarnya permasalahan dari gerakan ini itu ada 3. Yang pertama adalah pengolahan sumber daya air itu saat ini masih pragmatis, kurang ramah lingkungan bisa dibilang, minim pelibatan masyarakat dan bahkan cenderung merusak morfologi sungai. Lalu yang kedua itu drainase air itu masih berfokus membuang ke sungai, jadi hanya mengalirkan sehingga memicu banjir di hilir dan kekeringan di hulu. Jadi tidak ada upaya penyimpanan seperti itu. Dan yang ketiga, reformasi pengelolaan SDA ini sudah cukup atau sangat mendesak untuk dilakukan. Untuk proses dari pengembangan iptek dalam memanen air hujan sendiri itu ada 7 parameter, 8 maaf. Yang pertama itu riset terhadap perubahan iklim, karena perubahan iklim ini merupakan sebuah isu bukan hanya di Indonesia ya, tapi isu internasional yang mengubah pola musim hujan, musim kemarau, yang menyebabkan bisa kekeringan ataupun banjir bandang seperti itu. Lalu yang kedua adalah kuantitas volume air hujan di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara dengan bisa dibilang kuantitas air hujan yang tinggi ya, dan itu sayangnya kurang dapat dimanfaatkan karena di Indonesia sendiri bisa sampai 2000 sampai 4000 mm per tahun. Jadi sangat sayang untuk tidak dimanfaatkan. Dan juga yang ketiga itu kualitasnya, di mana kualitas air hujan di Indonesia itu secara parameter fisik itu sudah memenuhi syarat air minum, jadi kenapa tidak dimanfaatkan seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah pengembangan teknologi pemanen air hujan, di mana di UGM sendiri sudah ada sebuah teknologi gambaran filter yang telah menetapkan roadmap-nya dan tersebar dari lebih dari 2000 alat, jadi sudah cukup tersebar begitu. Lalu yang kelima adalah mengembangkan konsep pemanen air seperti informasi-informasi, kemudian cara melakukannya dari koran, bahan paparan, atau mungkin video pembelajaran seperti itu. Lalu yang keenam ada membangun sebuah gerakan, contohnya GHMI, jadi membangun organisasi yang berbasis networking seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah mengembangkan teaching factory, dan yang terakhir memberikan dampak positif dalam pengembangan iptek pemanen air hujan, dimana mungkin masalahnya bukan pada alamnya kalau saat ini saya lihat ya, jadi tapi cara pandang kita melihat sebuah sistem tersebut. Hari ini saya mengajak teman-teman melihat masalah ini, masalah sumber daya air ini menggunakan kacamata pola pikir sistem atau system thinking lah, dimana berbeda dengan pola pikir linear yang melihat A itu menyebabkan B, namun kita pikirkan dengan secara keseluruhan begitu. Kita bedah mulai studi kasus pengelolaan air Indonesia, dimana pengelolaan sumber daya air di Indonesia saat ini tuh menggunakan pendekatan yang kurang ramah. Contoh nyata dari pola pikir linear ini ya, itu sistem drainase kita yang fokusnya karena ada sebuah genangan di sini, kita harus alirkan saja. Nah itu kan sebuah pola pikir linear ke aliran sungai seperti itu. Padahal
secara apa ya, secara kacamata sistem thinking, tindakan itu menciptakan unintended consequence atau konsekuensi yang tidak disengaja, yang menyebabkan yang tadi, kalau kita hanya mengalirkan saja dampaknya kan lebih besar. Di hulu nggak ada pasokan air, di bawah berlebihan seperti itu. Lalu yang selanjutnya apa solusinya yang bisa kita tawarkan? Yang pertama adalah reformasi pengelolaan sumber daya air yang sangat mendesak untuk dilakukan, di mana disinilah kita menemukan apa sistem thinking yang disebut leverage point atau apa ya namanya, titik ungkit. Titik ungkit ini adalah sebuah perubahan kecil pada sistem yang bisa memberikan sebuah dampak yang besar ke keseluruhan sistem. Titik ungkit tersebut adalah pemanen air hujan yang saya jelaskan tadi di awal. Jika air hujan itu dikelola dengan baik, dengan maksimal, ini bisa apa ya, memutus masalahnya tadi, oversupply di hilir dan undersupply di hulu. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena pertama dari sisi kuantitas ya. Di Indonesia kan sudah cukup banyak air hujan produksinya lah, intensitasnya, jadi bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua, dengan memanen air hujan kita dapat mencegah air tuh mengalir begitu aja dan menjadi banjir di hilir, sekaligus menyimpan cadangannya agar tidak terjadi kekeringan di hulu. Itu satu solusi yang menyelesaikan banyak sekali masalah seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya adalah, sebagai masalah lingkungan yang kompleks tidak bisa diselesaikan dengan pola pikir linear hanya satu saja. Kita harus berpikir secara keseluruhan, karena kalau satu pola pikir kita hanya seperti menambal gejala permukaan. Pola pikir sistem itu harus menemukan titik utama, leverage point-nya yang tepat, membangun pendekatan holistik dari hulu ke hilir dan merancang solusi menguntungkan alam serta manusianya secara bersamaan. Mungkin begitu, terima kasih atas perhatiannya. Saya Darius Numurti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.